kembali lagi bersama saya dan video kali ini bersama bapak saya. Mau perkenalan, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Bapak Madukin, ayah saudara Wahyu. Kali ini saya mau cerita tentang saya dan keluarga saya pertama kali mengenal Syumpu Duror, yang secara tidak sengaja dulu saya bisa mengikuti sampai sekarang acara-acara Syumpu Duror. Ceritanya dari awal sebelum mengenal Syumpu Duror. Dulu seingat saya ya, antara tahun 2006 sampai 2007 itu saya masa-masa sulit ya, ekonomi sulit. Karena apa? Dulu kan pekerjaan belum tetap, belum dapat, istilahnya belum dapat jalan lah. Saya waktu itu tiap hari itu hanya mengantar sekolah. Berarti 2006 ku kelas 3 MI. Antara itulah. Kelas 3. Aku paling umur 5,5 tahun. 5,5. Nah, kakak kamu itu kan Sofi sama Mas juga itu sudah sekolah, sudah masuk MI. Tiap pagi kan kerjaan saya cuma ngantar pulang. Serasa lama-lama itu terasa ekonomi sulit. Uang pas-pasan pendapatannya, tiap hari keluar. Secara tidak sengaja itu tiba-tiba punya utang lah, utang pikiran itu malah tidak enak, utang pikiran ngelambrang kemana-mana. Karena apa? Punya tanggungan hutang, pikiran sumpek, istilahnya gelap. Nah, tiba-tiba itu sudah lama tidak ketemu teman saya yang ada di kampung saya sana. Bareng. Ya, bareng. Dulu teman ya, sejak kecil kan kalau di kampung itu anak-anak itu tidurnya itu di musola. Di musola tidur. Biasa kalau sudah habis maghrib sholat, ngaji, habis isya tidur di musola. Nah, kalau teman saya itu termasuk anaknya orang Mampung. Pokoknya dia itu saya dengar kabar mondok di sarang 10 tahun apa 12 tahun. Tiba-tiba ketemu, karena saya kan sudah lama tidak tinggal di kampung saya. Saya ikut istri saya di wilayah Kecamatan Dawe, sementara dulu kampung kelahiran saya di Kecamatan Cekulo. Tiba-tiba sore waktunya habis asar itu tiba di rumah. Lama sekali tidak ketemu. Wah, namanya itu Ulil. Pokoknya tak sebut namanya tidak apa-apa. Insya Allah ikhlas ya. Tiba-tiba ngajakin, ayo sok malam Jumat atau malam apa? Ikut ngaji apa Lil? Pokoknya agak ikut. Rombongan bayarnya itu sekitar 40.000 waktu itu. Berarti tahun 2010-an apa? 2011? 2007 itu. Oh, 2000. Oh, sekitar. Kamu kan belum sekolah. Belum sekolah dulu. Ya, pikiran saya tuh ada uang 70.000 kalau tidak salah. Saya ingat saya tuh ada uang 70.000. Ya, pokoknya entah dari mana Pak. Saya ingat saya 70.000. Punya uang 70.000. 70.000 tuh rombongannya elep tuh bayar 40.000. Ya, tanpa berpikir panjang, pikirannya yang lambrang nggak enak ya. Ya siap, mangkat 70.000. Kan waktu ngabari itu selangnya itu jangka waktunya 3 hari berangkat. 3 hari dulu bayarin 40.000, waktu saya punya uang 70.000. Itu sudah saya buat makan tinggal tidak ada 70.000, kayak 40.000 lebih, 15 berapa, antara 65 atau 63.000. Mangkat ya,
sampai Solo sana itu langsung bayaran, tiba di lokasi tempat ngaji itu langsung buat bayar 40.000, tinggal 15.000 kalau tidak salah. 15.000. 15.000. Orang tidak tahu acara yang persis, acara apa itu tidak tahu. Tiba di Solo itu antaranya 8:30 atau jam 9 malam itu berangkatnya barasa. Tinggal memegang uang itu 15.000. Dasar pikirannya orang belayang kan kemana-mana karena tidak pakai duit, rumah utangnya menumpuk, mikirnya itu udah enak. Kalau ngaji itu ya saya ikut ngaji apa ya, tapi di situ sudah ada orang banyak dari rombongan dari Malang, dari Jawa Barat, Jakarta, Pasuruan, Banyuwangi, Madura. Itu waktu situ rame waktunya sudah. Saya tidak tahu tempatnya tuh tidak salah. Dulu tidak hafal. Pokoknya itu ada rumah sakit Kostati kan lo tanya itu. Depan rumah sakit Kostati. Itu ada Masjid Riyad sama Asegaf. Waktu itu tempat sudah ramai penuh, saya cuman duduk-duduk. Tiba itu duduk-duduk di sebelah Masjid Asegaf itu dulu ada warung kecil tuh, warung angkringan sama orang tua gitu. Saya itu malah hanya duduk di situ. Wah, ini acara apa ya? Wong sangu ya tinggal sekitar 15.000 itu rame itu banyak jajanan aneka warna itu enggak kuat jajan. Paling saya hanya kuat beli apa ya? Kopi jahe sama gorengan. Itu malam enggak berani jajan yang banyak-banyak karena terbatas. Sangat terbatas. Cuma di situ dia melihat-lihat ada terus orang yang lalu lalang pakai jubah serba putih, topi kopiah putih. Selang waktunya saya hanya ngikuti duduk dan jagung sama di angkringan itu. Kebetulan yang belakangnya yang dibuat jual angkringan yang sekarang itu kalau tidak salah, kalau saya ke Solo ingat sekarang jadi tempat wudhu Masjid Asegaf. Tapi dulu sebelum tempat wudhu itu jadi angkringan. Pokoknya tempat itu tempatnya orang tua. Nah, saya ajak jagung. Saya ada kemana-mana. Saya mulai pertama sampai akhir duduk di situ. Tiba-tiba malam ya enggak bisa tidur, ramai. Tiba-tiba udah waktu subuh. Waktu subuh saya itu rombongan enggak. Satu elek tuh pencar. Saya sendiri yang duduk-duduk situ. Saya cuma yaitu mau beli kopi jahe sama jajan gorengan. Itu uang paling tinggal 5.000 rupiah terakhir itu. Saya termasuk lapar pertama itu, kalau ini tuh masih bisa menangis. Terus selama itu tiba-tiba adzan subuh. Di situ kan kalau tidak percaya, kalau orang yang biasa datang hall ke itu Solo Masjid Riyad, airnya dulu tidak seperti ini. Kalau sekarang kan ada air tuh di gang-gang saya ada sedia air dan tempat wudhu MCK dadakan. Dulu belum ada kali saya ikut. Air sulit. Waktu subuh waktu sholat subuh itu tidak bisa ngambil air. Saya juga hanya tinggal diam lah, tidak bisa ini subuhan kalau waktunya begini. Airnya juga sulit, sudah mepet. Tiba-tiba habis sholat subuh ada acara. Kalau sepengetahuan saya acara itu berjanjinan. Kalau dulu kan dulu ya, saya hanya mengenal al-berjanji lah, berjanjinan. Habis subuh itu tiba-tiba ada para habib, suaranya enak-enak, tapi tiba-tiba ada acara berjanjinan. Pokoknya terakhir selesai itu jam 8 antara itu baru selesai, mulai habis subuh itu. Kalau menurut saya kan tidak tahu kalau itu Simtuduror ya. Pada saat itu belum tahu. Setahu saya ya ada acara berjanjinan. Saya pikir-pikir loh, berjanjinan kok hafalnya kok begini tuh, berjanjinan model apa? Waktu itu ya saya sempat penasaran loh, berjanjinan kok gini, nggak sama yang di kampung saya itu apa. Nah itu waktu itu udah lah, singkat katanya saya potong dulu.
acara habis selesai udah pulang ke kampung. Itu pulang sampai dari Solo itu jam 9 atau setengah 10 itu. Pulang sampai rumah itu habis asar sampai rumah. Ya, waktu itu lapar saya, pagi itu enggak sarapan, enggak apa, pulang dari Solo enggak enak pikirannya, capek, habis asar tidur sampai malam. Waktu itu dalam tidur saya itu sering mimpi, saya itu mimpi, waktu itu mimpi saya itu bawa itu loh batu nisan tuh, tujuh malam berturut-turut itu bermimpi, membawa batu nisan. Membawa batu nisan loh, jalan-jalan nih. Waktu itu apa itu? Tempatnya itu seolah-olah ya di Solo itu. Solo. Mutar. Kok tiga malam, saya kan agak takut. Waktu itu saya termasuk punya kenalan orang pinter lah, kalau istilah ya kiai ya. Menurut saya kiai tapi bisa melihat guru spiritual lah. Bisa dikatakan guru spiritual. Saya langsung datang. Saya cerita padanya, soal ada apa misalnya gitu, saya mimpi gini tiap malam kok membawa nisan di lokasi itulah. Akhirnya guru saya menyuruh saya, udah duduk dulu ya. Dia masuk kamar, selang 10 menit keluar, tiba-tiba bertanya, kemarin ikut jarah kemana gitu, pertanyaannya. Loh, pemikiran saya tidak pernah jarah, tidak apa kok. Saya jawab gini, saya selama minggu-minggu kemarin tidak ada acara jarah ya, yang ada saya ikut ngaji. Nah, ikut ngaji itu ngaji apa kan gitu. Wah, nggak tahu saya acaranya, cuma saya itu hanya ikut diajak teman. Ikut saja gitu lah. Nah itu nanti ditanya itu acara apa, Bok. Siapa tahu di situ ada makomnya para wali atau aulia gitu loh. Nanti caranya itu, tata cara itu harus ziarah dulu sebelum ada acara. Dan singkat cerita, saya pulang dari guru saya itu langsung teman saya yang ngajak ngaji itu saya temui, saya tanyain, ini kemarin itu ngajinya itu ngaji apa nih? Di Solo itu. Nah, dia kan paham, dia itu lulusan pesantren dari sarang 10 tahun atau 12 tahun, sehingga saya udah lama tidak ketemu. Dia itu jawabannya gini, oh itu acara khol kan, khol siapa yang di khol itu siapa? Oh kholnya Habib Ali itu siapa? Habib Ali bin Husain Al-Habsyi, jawabannya itu gitu. Habib Ali bin Husain Al-Habsyi itu siapa? Ilu makamnya itu Habib Ali bin Husain itu sengarang sholawat Al-Bajali Simtudur itu loh. Tapi makamnya yang asli itu Habib Ali itu di Arab sana juga ada Masjid Riyadh. Nah, Masjid Riyadh yang di Solo ini ya, yang membawa ke sini Simtudur itu cucunya tahapannya itu Habib Alwi. Dan makamnya di Solo kono kan berarti kono ono mandu kono makamnya lah. Aku terus ingat guru saya bahwa itu pesan kalau ada harus ziarah dulu ke makam. Jadi terus pemikiran saya merasa punya utang dan keliru lah itu. Langsung dia kan bisa menceritakan Simtudur asal usulnya itu yang mengarang itu. Setahu saya itu apa benar apa salah enggak tahu. Saya tahu dari teman saya. Dia cerita khol tiap tahun tetap diadakan di Masjid Riyadh Solo. Wah, aku ini kemarin tuh tiap malam mimpi itu membawa batu nisan loh, mutar-mutar di area sekitar situ kok lelang. Nah, guru saya pesan gitu, kalau ada acara belum apa-apa tuh lebih baiknya tuh ziarah dulu. Terus pemikiran timbul, kalau begitu besok kalau ada hal lagi saya ikut lagi, daftar tak ngumpulin uang mulai sekarang agar jangan seperti dulu lagi lapar. Duit. Akhirnya itu ya mas, nanti tahun depan lah. Waktu semuanya itu waktu itu ya harus semangat untuk ikut.
tapi beda suasananya. Wah, yang kedua itu sudah beda rasanya. Saya ada di situ, bahwa situ memang ada makam. Saya berjaga itu nggak pikir kemana-mana. Sang kedua loh, tiap tahun kan hall. Saya mangkat pertama 2007, 2008 suasana sudah berbeda. Niat dari rumah itu kuat untuk ziarah, itu pemikiran sudah lain. Yang dulu itu gelap, pemikiran kemana-mana, sudah ada duit, ada banyak utang lah karena kebutuhan yang nggak imbang, nggak sama keluaran. Pendapatan sedikit, pengeluaran banyak. Langsung saya ngikuti sampai Solo, walaupun badan ini capek-capek, baju berkeringat, baunya sudah karuan. Wawancara turun nelep, langsung cari makam itu. Wah, ziarah begitu desek-desekan itu, memang waktu itu masih ramai. Saya tiba ya sekitar sama, berangkatnya rata-rata itu jam habis asar berangkat Solo. Dan jam antara 9 setengah 10 sampai. Saya ngikuti sampai sana, langsung ziarah, belum apa-apa pun ziarah sendirian. Masih waktu itu masih sendiri, kamu belum saja. Sampai niat saya itu ziarah. Ketika itu ada makam, baru ada makam 2 atau 3 tuh, tidak ada salah. Pertama saya ziarah. Mungkin sekarang sudah berapa Wong Habib Anis waktu itu masih hidup. Kalau sekarang sudah meninggal. Ziarah makamnya, wah bagus memang. Ada 2 makam kalau enggak 3. Ada rombongan ziarah dari sana, ada yang bisa membaca Simtuduror, ada yang tahlil. Saya milih di belakangnya orang Simtuduror. Di situ ziarahnya ya wasilah dulu, tapi langsung ada yang membaca di sholawat Simtuduror. Wah, waktu saya ikut besok di situ kan nisannya ada tulisan Alwi, Habib Alwi. Taruh yang satunya siapa gitu. Saya konsentrasi Habib Alwi dulu kok. Niat saya itu wasilah sama Habib Alwi. Ya, udah selesai. Waktu subuh itu bisa habis ziarah. Subuh acara Simtuduror. Tiba-tiba saya itu sudah beda rasanya. Waktu dulu gelap, enggak karuan, enggak konsentrasi. Mengikuti bisa terenyuh saya. Bahkan saya setelah dibacakan Simtuduror itu, hati saya yang dulu tuh atos lah kamangnya. Enggak bisa menerima ini keadaan itu. Enak rasanya, terus bisa menangis saat itu. Jadi saya ikut acara Simtuduror yang kedua itu, setiap dibacakan Simtuduror itu hati saya menangis. Terus terutama itu loh, kata-kata yang saya masih ingat sampai sekarang itu ada bacaan Simtuduror. Setelah berdiri itu kan ada bacaan Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Rabbi faj'alna minal akhyar. Itu hati saya tuh tembus ke jantung, nangis ya. Jadi terus kemudian tuh setelah itu ketagihan saya. Enak. Baru kali ini ada acara sebesar ini lah. Saya hitung-hitung, wah ini kalau acara ini kan paling enak ya. Ceramahnya waktu itu juga menggetarkan. Menangis nawang. Bisa menangis hati yang sudah hitungannya atos lah, keras itu sudah bisa menurut saya. Tapi tidak tahu kalau orang lain, yang saya rasakan itu begitu. Akhirnya itu ketagihan saya setiap ada acara Simtuduror hadir. Selama waktu itu kehidupan saya tiba-tiba saya merasa berubah. Dulu yang sulit, pekerjaan sulit, hutang saya tiba-tiba terbayarkan. Saya merasa bersyukur. Langsung tahun ketiga dalam pikiran saya mengajak keluarga. Walaupun berapa biayanya saya tidak peduli, punya tabungan berapa berangkat. Waktu itu langsung sekeluarga. Tahun depan saya sekeluarga ikut elep lagi.
Kamu paling baru usia 5,5 tahun apa berapa? 6 lah. 6. Kelas 1 MI, nara kelas 2. Hmm. Oh, udah. 2007 kamu usia 5,5 antarane tahun ketiga tambah 3 tahun. Antara 2008 lah. Kamu saya ajak sekeluarga. Kamu masih kecil cuma tidur gitu aja. Ya tidur di jalanan ada apa? Oh, ada acara. Saya teringat itu. Tiba-tiba masalah saya terurai semua. Berarti dulu yang punya hutang yang banyak sama masalah banyak gak sewaktu habis ikut Sentul Duror langsung satu persatu lepas ya, masalah. Saya rasakan begitu, tapi ya enggak begitu mendadak tiba-tiba kayak lama-lama ya, tiba bisa terurai lah masalah-masalah. Nah, akhirnya ya saya kan sering mendengar dibacakan Sentul Duror walaupun dulu asing. Tapi saya sering mengikuti itu bisa semua, maksudnya tidak asik lagi lah nadanya, kalimatnya itu malah banyak yang mudah saya hafal semuanya. Akhirnya tiap tahun tuh sekeluarga hadir. Hanya 2 tahun inilah masa-masa corona ini saya tidak bisa itu kalau saya pikir itu sedih saya itu tidak ada. Sudah 2 tahun ya. Dalam 2 tahun ini tidak bisa menghadiri ada Solo itu sedih semua di acara saya. Kayak tidak ada kangen lah itu saya itu sama kangen acara situ. Dulu sempat saya tuh Sentul Duror itu gimana ya Pak? Kok bisa menolong? Menurut saya Pak faedahnya sangat besar sekali. Saya beli biografi. Beli Sentul Duror ini lah, tapi dulu yang saya beli tidak yang ini, yang ada terjemahnya bahasa Indonesia dulu ada lebih besar lagi dulu. Saya kan tidak begitu paham nahwu sorof kan, orang menguasai sekolah kan hanya di kampung-kampung itu aja. Cuma kalau bahasa Indonesia kan, dulu saya teliti. Itu dalam doa memang ada ya, memang ada dalam doa Sentul Duror itu. Dalam terjemah bahasa Indonesia itu kalau tidak salah itu yang ikut acara Sentul Durornya itu ada di hadapan saya itu ada doa yang mudahkanlah semua yang ikut urusannya yang ikut Sentul Duror, terutama lah lunasilah hutang-hutangnya. Kalau di Denel Madinin. Coba kalau tidak coba dicek dalam doa Sentul Duror itu, dalam doa itu ada terjemahannya gitu. Nah, mungkin saya tak lama-lama kan ya saya renungkan, saya mikir panjang, mungkin saya itu dapat barokahnya itu loh, mengikuti Sentul Duror lah, masalah saya itu kurang lebihnya itu begitu. Sampai sekarang itu ya syukur sekolah 3 di Kudus lah semua hampir selesai. Hutang sudah lunas, kerjaan juga lumayan lancar gitu sampai sekarang. Cuman ya itu sampai sekarang itu 2 tahun ini tidak bisa ikut itu termasuk sedih saya. Nah itulah dulu sementara. Apa ada lagi yang ditanyakan? Coba apa? Bacakan sedikit tentang itu. Syair-syair apa? Ya terutama kan gini, yang saya masih ingat tuh. Awal-awalnya Sentul Duror kan kalau di Al-Barjaji kan hanya al-jannatu wa na'imuha sya'dul liman yusallim wa yusallim wa yubarik alaih. Itu kalau Al-Barjaji di menara kan gitu ya cuma saya. Tapi kalau Sentul Duror kan enggak. Awal pertamanya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawmi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu ta'ala masdu'an musanu khalaqal khalqal hikmah wa tuwa'a 'alaiha ilmah wa qasatala min fadil matina ma jarat bihi fi aktaril kismah. Nah itu sebetulnya itu yang saya ingat sedikit. Wa arsala ilaihim asrabi khalqi wa jal abdirrahmah ta'allaqat
iradatul ajaliyatu bi khalqi hadal abdul mahbub fangta syarat asaru sarofi fi awali misyahadati wal wal wuyub. Wama ajalah hadal manal ladhi takarma bil manan wama adama hadal fadlil ladhi baraja min hudrati ihsan suratan kamilatan durati haikal mahmud fata'atarad bi wujudi hadal adnaful wujud fatarad urudal awalimi diri takrim lah terus gini biasanya kan Allahumma sholli wa sallim asyrafas sholati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kalau Al-Badazi kan atiril gitu. Saya pikir loh Al-Badazi kok begitu. Terus lagi itu yang apa itu? Yang saya masih ingat sampai sekarang itu ya ada sebelum doa Simtutur itu kemarin ada Habib yang membawakan Khobbiri itu saya juga paling suka banget. Khobbiri. Ya, Habib itu suaranya walaupun sudah berusia lanjut saya rasakan itu masih enak. Kalau yang muda-muda itu masih kalah kok. Tekannya banyak. Kalau yang saya ingat kan gini, serak-serak basah itu suaranya. Khobbiri, 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 ya nusai, nusai man mughram, syadi walha. Itulah kayaknya cukup segitu ya gitu ada ya. Tamu ya sementara cukup sekian dulu ya nanti dulu. Bisa dilanjut lah masih ada spiritual lagi pengalaman spiritual tentang saya. Intinya kalau punya utang atau masalah itu jangan apa ya langsung putus asa ya. Semua ada jalannya tersendiri ya. Sudah ada yang ngatur ya. Ya, saya minta maaf bagi yang tidak sepaham nanti kan malah kalau ada tidak apa-apa ya malah dilebih-lebihkan nah, kalau yang tidak paham kan itu ya tidak apa-apa ya. Tapi ini kan sekedar cerita sedikit lah tentang karena mengenal Simtutur itu ceritanya kayak gitu. Nah, cukup sekian dari saya dan bapak saya ya.